Halo semuanya, kita teruskan membaca buku Detik-detik yang menentukan dari Pak Habibie, tulisan Pak Habibie. Kita lanjutkan. Ini semua tidak membantu menjadikan keadaan lebih tenang. Dampak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi lebih merugikan mata keuangan Republik Indonesia. Saya menyampaikan kepada protokol bahwa saya belum selesai mengecek kembali susunan kabinet dan kata pengantar saya. Saya minta mereka agar bersabar sebentar. Setelah selesai dengan proses pengecekan, saya memasuki ruang depan Istana Merdeka dengan yang sudah penuh dengan wartawan dalam dan luar negeri. Pidato pengantar untuk memperkenalkan susunan kabinet pembangunan saya sampaikan sebagai berikut. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, seraya memohon kepadanya kekuatan iman serta kesabaran sehingga bangsa Indonesia dapat segera keluar dari kesulitan yang kita hadapi dan melanjutkan pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan kewajiban konstitusional yang saya emban sebagai presiden, maka setelah saya mengucapkan sumpah kemarin, saya akan mengumumkan susunan kabinet. Kabinet ini dalam menjalankan tugasnya akan berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta GBHM 1998 yang dalam pelaksanaannya terus disesuaikan dengan dinamika aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat yang senantiasa berkembang. Hal ini sejalan dengan semangat dan tekad bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam tuntutan reformasi konstitusional yang menyeluruh yang dipelopori oleh mahasiswa dan generasi muda. Maka kabinet yang akan saya umumkan ini saya beri nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan mengambil kebijakan dalam langkah-langkah proaktif untuk mengembalikan roda pembangunan yang dalam beberapa bidang telah mengalami hambatan yang merugikan rakyat, khususnya rakyat kecil. Oleh karena itu, pusat perhatian Kabinet Reformasi Pembangunan adalah meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan memberikan peranan kepada perusahaan kecil, menengah dan koperasi yang telah terbukti memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat dalam menghadapi krisis. Mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ada beberapa pijakan yang saya gunakan untuk menyusun personalia kabinet. Kabinet Reformasi Pembangunan disusun untuk dapat melaksanakan tugas pokok reformasi menyeluruh terhadap kehidupan ekonomi, politik, dan hukum guna menghadapi era globalisasi. Untuk itu, pertimbangan profesionalitas dan kepakaran amat diperhatikan di samping pertimbangan pengalaman, dedikasi, integritas, dan kekompakan kerja. Sebagai pembantu presiden, para menteri juga mencerminkan sebagai unsur kekuatan sosial politik dan masyarakat sehingga merupakan sinergi dari semua unsur kekuatan bangsa. Dengan demikian, kabinet ini terdiri atas unsur-unsur kekuatan bangsa yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, ABRI, unsur daerah, kaum intelektual dan perguruan tinggi serta lembaga swadaya masyarakat. Sebagaimana yang saya kemukakan kemarin, kita akan mengembangkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari inefisiensi karena praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejalan dengan itu, saya juga menekankan dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa yang mampu memberikan area dan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, dalam rangka meningkatkan objektivitas dan menjamin kemandirian Bank Indonesia, maka dengan sengaja jabatan Gubernur Bank Indonesia tidak saya masukkan dalam kabinet. Karena Bank Indonesia harus mempunyai kedudukan yang khusus dalam perekonomian, bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak manapun juga berdasarkan undang-undang. Atas dasar pertimbangan tersebut dan dengan memohon rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala serta dukungan seluruh rakyat dan komponen bangsa, dengan ini saya sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air susunan Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai berikut. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Faisal Tanjung. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan dan Industri Ginanjar Kartasasmita.
Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Hartarto Sastra Sunarto. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Haryono Suyono. Menteri Dalam Negeri Lejen TNI Sarwan Hamid. Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Menteri Pertahanan Keamanan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Menteri Kehakiman Muladi. Menteri Penerangan Lejen TNI M Yunus Yosfiah. Menteri Keuangan Bambang Subianto. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahadi Ramelan. Menteri Pertanian Soleh Solahuddin. Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangku Subroto. Menteri Kehutanan dan Perkebunan Muslimin Nasution. Menteri Pekerjaan Umum Rahmadi Bambang Sumadiyo. Menteri Perhubungan Giri Suseno Hadi Harjono. Menteri Pariwisata Seni dan Budaya Marzuki Usman. Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Adi Sasono. Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan AM Hendro Priyono. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yuwono Sudarsono. Menteri Kesehatan Farid Anfasamulo. Menteri Agama Malik Fajar. Menteri Sosial Yustika Sarifuddin Baharsah. Menteri Negara Sekretaris Negara Akbar Tanjung. Menteri Negara Riset dan Teknologi Kepala BPPT M Zuhal. Menteri Negara Investasi dan Kepala BKPM Hamzahas. Menteri Negara Agraria Kepala BPM Hasan Basri Durin. Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman Theo Sambuaga. Menteri Negara Lingkungan Hidup Panangian Siregar. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng. Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Budiono. Menteri Negara Peranan Wanita Tuti Alawiyah. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga HR Agung Laksono. Menteri Negara Pangan dan Hortikultura AM Saifuddin. Menteri Negara Kependudukan Kepala BKKBM Ida Bagus Oka. Demikian susunan Kabinet Reformasi Pembangunan diharapkan segera melaksanakan tugas dan melanjutkan pembangunan nasional sebagai yang diamanatkan oleh rakyat. Setelah selesai memperkenalkan para anggota Kabinet Reformasi Pembangunan, saya kembali menuju ruang Jepara untuk menerima Jaksa Agung beserta wakilnya. Akbar Tanjung mendampingi saya sebagai salah satu sekretaris koordinator Harian Keluarga Besar Golkar dan Mensesnek yang baru saja saya umumkan. Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung Sujono C. Atmanegara bertanya mengapa Jaksa Agung tidak disebut dalam daftar nama para anggota kabinet yang baru. Saya jawab, nanti pada waktunya akan saya jelaskan. Sebenarnya saya bermaksud untuk menjadikan Jaksa Agung sebagai Jaksa Agung mandiri seperti Gubernur Bank Indonesia agar tidak dapat dipengaruhi oleh siapa saja termasuk Presiden, dan kedudukan, kewenangan dan tugasnya diatur melalui undang-undang. Namun setelah saya sampaikan itikat niat saya kepada pakar hukum tata negara Jimli Asidiki yang menyarankan agar saya menunda dulu. Dalam keadaan labil seperti sekarang ini, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang Jaksa Agung oleh mereka yang memiliki jaringan harus dicegah. Jaksa Agung yang kuat dan mandiri kelak dapat dilaksanakan setelah keadaan politik menjadi lebih stabil dan lebih transparan. Saya sangat menyadari bahwa kedudukan sebagai koordinator Harian Keluarga Besar Golkar dapat mempengaruhi DPR dan MPR untuk menyusun undang-undang seperlunya karena memiliki mayoritas suara di legislatif. Mungkin kelak tidak semudah seperti sekarang untuk membuat undang-undang mengenai Jaksa Agung yang mandiri. Kemudian saya melanjutkan pembicaraan dengan Jaksa Agung dan menginstruksikan kepadanya agar semua tahanan politik segera dibebaskan. Ia menanyakan bagaimana dengan Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan, termasuk Sri Bintang dan Muchtar Pakpahan. Jawab saya, pada hari Senin 25 Mei 1998 sebelum sidang paripurna kabinet pertama Kabinet Reformasi Pembangunan di Binagraha dimulai, saya adakan rapat khusus dengan Menko Polkam, Mendagri, Menhankam Pangap, Menteri Kehakiman, Mensesnek, dan Jaksa Agung untuk membicarakan secara rinci. Saya mohon maaf karena saya harus
melanjutkan pekerjaan di ruang kerja Presiden di sebelah ruang Jepara. Di ruang kerja Presiden di Istana Merdeka, saya kembali memantau perkembangan pendapat dalam dan luar negeri, khususnya berita yang beredar mengenai free fall atau jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sejak akhir tahun 1997 saya dengar disebarluaskan oleh mantan PM Singapura Lee Kuan Yew. Katanya kalau jikalau saya menjadi wakil presiden, maka nilai rupiah akan terus jatuh melampaui $1 Amerika Serikat sampai 16.000, bahkan akan melampaui $1 Amerika Serikat 20.000. Berita tersebut berdampak sangat negatif terhadap stabilitas ekonomi dan politik di bumi Indonesia. Saya berpendapat bahwa polemik dengan mereka yang sehaluan dengan senior minister. Saya berpendapat bahwa berpolemik dengan mereka yang sehaluan dengan senior minister Lee Kuan Yew akan lebih merugikan bangsa dan negara. Satu-satunya menghadapinya adalah dengan karya nyata yang membuktikan bahwa mereka keliru. Menyimak seriusnya perkembangan persoalan ekonomi itu, saya teringat dengan diskusi empat mata dengan Pak Harto mengenai ekonomi Pancasila yang pada waktu itu sedang dianalisis dan didiskusikan oleh banyak orang. Pak Harto menanyakan pendapat saya. Saya sadari keunggulan Pak Harto sebagai tokoh yang sangat rasional, intelijen, pragmatis, dan selalu ingin tahu, dan pada saya pribadi sangat terbuka. Karena itu saya sampaikan bahwa pernyataan Pak Harto akan saya jawab dengan permohonan agar ia tidak boleh marah atau tersinggung jikalau kata-kata yang saya sampaikan tidak enak didengar. Setelah Pak Harto menganggukkan kepala tanda setuju, maka saya sampaikan bahwa beberapa pelaku ekonomi menyalahartikan dan menyalahgunakan ekonomi Pancasila sebagai praktik early primitive kapitalistik dirty ekonomi yang sangat merugikan rakyat. Mendengar komentar saya, Pak Harto tidak marah, namun secara serius berkata, memang dalam sejarah pembangunan tiap bangsa yang mau maju sebelumnya harus melalui tahap seperti ini. Mungkin benar Pak, tapi jangan terlalu lama kita berada dalam tahap ini. Kita harus belajar dari kesalahan orang lain. Pak Harto tidak tersinggung sama sekali, namun hanya terdiam. Mengenal Pak Harto sejak usia 28 tahun, saya yakin bahwa ucapan saya telah merangsangnya berpikir. Dalam ruang kerja Presiden di mana pembicaraan tersebut pernah terjadi, percakapan itu mengilhami saya untuk segera memanfaatkan kesempatan agar dapat mengakhiri penyalahgunaan dan penyalahartian ekonomi Pancasila oleh beberapa pelaku ekonomi dengan praktek early primitive kapitalistik dirty ekonomi tanpa revolusi, namun melalui sebuah evolusi yang dipercepat dengan risiko dan biaya yang minimal serta dalam waktu sesingkat-singkatnya, melalui suatu proses pelaksanaan yang dapat diperhitungkan dan dikendalikan. Persoalan yang saya hadapi begitu banyak serta kompleks, sementara masyarakat terus berdemo dan berprasangka buruk. Mereka yang terus berdemo sebenarnya memiliki wawasan dan kepentingan yang sangat berbeda, bahkan berlawanan. Berbagai aliran politik maupun non-politik telah menyatu menjadi suatu gerakan massa melawan pusat kekuasaan yang saya warisi. Bahkan yang kita hadapi sekarang adalah menurunnya nilai mata uang Asia yang diawali di Thailand dan merambat ke Indonesia adalah krisis moneter. Bukankah krisis moneter yang kita hadapi sudah mengakibatkan inflasi sekitar 70% yang dapat berkembang menjadi hiperinflasi? Bukankah ini terjadi karena banyak bank yang harus ditutup dan masyarakat panik karena mengambil simpanannya di bank masing-masing untuk ditukar menjadi valuta asing, dolar Amerika Serikat khususnya? Bukankah ini semua menyebabkan permintaan dolar Amerika Serikat naik atau dolar AS terhadap rupiah naik atau nilai rupiah terus menurun atau anjlok? Bukankah ini semua berdampak negatif terhadap kehidupan sosial bermasyarakat dan dapat men-trigger terjadinya perpecahan atau balkanisasi negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 19 Agustus 45? Bukankah perang saudara dapat terjadi? Bukankah ini semua akibat interpretasi dan implementasi ekonomi dan demokrasi Pancasila yang salah bahkan disalahgunakan menjadi praktik early
primitif kapitalistik dirty ekonomi yang berkepanjangan. Semua langkah dan kebijakan harus profesional, rasional, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dapat menyelesaikan masalah multi kompleks yang sedang kita hadapi. Sejak seminggu yang lalu saya secara intensif mengikuti dan memperhatikan perkembangan moneter di Asia pada umumnya dan khususnya Indonesia. Kesimpulan saya, kunci untuk menyelesaikan permasalahan terletak pada kedudukan dan peran Bank Indonesia. Bank Indonesia harus menjadi mandiri, bebas, kuat, dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapa saja termasuk Presiden Republik Indonesia. Bagaimana dengan undang-undang yang mengatakan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang membantu tugas Presiden dalam melaksanakan pembangunan? Undang-undang tersebut adalah alasan untuk menjadikan Gubernur Bank Indonesia salah satu anggota kabinet yang dipimpin dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bukankah undang-undang tersebut dapat pula diartikan bahwa hanya Bank Indonesia yang mandiri dan objektif dapat membantu Presiden dalam melaksanakan pembangunan? Dengan interpretasi tersebut, Gubernur Bank Indonesia justru tidak boleh menjadi anggota kabinet. Untuk mencegah penyalahgunaan Bank Indonesia oleh siapa saja termasuk Presiden, perlu Undang-Undang Moneter Bank Indonesia ditinjau kembali. Undang-undang khusus untuk Bank Indonesia yang mandiri, kuat, dan transparan harus segera disusun. Dasar hukum untuk memperkuat Undang-Undang Bank Indonesia untuk diberikan oleh Sidang Istimewa MPR sebagai amandemen Undang-Undang Dasar atau ketetapan MPR. Semua ini harus disiapkan secara profesional oleh pakar yang berpengalaman dan dalam bidang perbankan dan pada umumnya dan khususnya bank sentral. Keberhasilan pembangunan Jerman Barat dibangun di atas keberhasilan Bank Sentral Jerman atau Deutsche Bundesbank dalam menjadikan Deutschmark mata uang yang stabil dan berkualitas tinggi. Keberhasilan Deutsche Bundesbank tidak dapat diperkirakan dari peran tokoh perbankan Profesor Dr. Helmut Schlesinger. Ia telah 20 tahun menjadi anggota pimpinan Deutsche Bundesbank. Melalui Kanselir Dr. Helmut Kohl, saya meminta Profesor Dr. Schlesinger dapat membantu para pakar moneter Indonesia, khususnya dari Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk mempersiapkan Undang-Undang Bank Indonesia yang mandiri, independen, transparan, dan kuat. Pengaruh Presiden yang saya warisi sangat besar dan menguntungkan untuk mengubah undang-undang yang diperlukan. Dalam keadaan demikian, belum tentu akan terjadi lagi dan sistem demokrasi yang makin transparan dan terbuka. Pada pidato pengantar Kabinet Reformasi Pembangunan, saya telah menjelaskan peran Bank Indonesia yang mandiri, independen, transparan, dan kuat dengan gubernurnya yang tidak menjadi anggota kabinet. Oleh karena itu, saya panggil Gubernur Bank Indonesia untuk menjelaskan tugas dan peran Bank Indonesia. Ginanjar Kartasasmita mendampingi saya pada pertemuan di Wisma Negara. Saya sampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia sebagai berikut: segera memberlakukan Gubernur Bank Indonesia tidak menjadi anggota kabinet lagi dan tidak bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur Bank Indonesia harus mandiri dan profesional. Khusus untuk Bank Indonesia akan dipersiapkan dan dirancang undang-undang jikalau perlu diperkuat dengan amandemen Undang-Undang Dasar atau ketetapan MPR. Harap segera diambil tindakan untuk meningkatkan kualitas mata uang rupiah dan menjadikan Bank Indonesia lebih transparan. Jikalau pemerintah membutuhkan rupiah untuk pelaksanaan proyek apa saja, maka harus dicari pinjaman dari pasar modal. Dalam hal ini pemerintah hanya dapat berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Sementara itu, saya menerima telepon dari Pangap Jendra Wiranto yang melaporkan bahwa Pangap mengusulkan Panglima Divisi Siliwangi dari Jawa Barat sebagai Pangkostrat, memperhatikan instruksi Presiden agar pergantian Pangkostrat harus dilaksanakan sebelum matahari terbenam, dan karena masalah teknis pelantikan Panglima Divisi Siliwangi baru hanya dapat dilaksanakan keesokan harinya, maka Pangkostrat sementara dijabat oleh Asisten Operasi Pangap, Legend Joni Lumintang. Kepada Legend Joni Lumintang akan diperintahkan untuk segera mengembalikan semua pasukan ke basis masing-masing sebelum matahari terbenam. Saya menyetujui usul Pangap untuk melantik Panglima Divisi Siliwangi Maijen Jamari Caniago sebagai Pangkostrat esok harinya pada tanggal 23 Mei 1998. Usul untuk menugaskan Legend Joni Sumintang
usul untuk menugaskan Legend Joni Lumintang agar menjadi Pangkostrat sementara juga saya terima. Setelah pembicaraan dengan Pangkostrat selesai, Adise melaporkan bahwa Pangkostrat Legend Prabowo Subianto minta waktu bertemu. Apakah perlu saya bertemu? Apa gunanya bertemu? Legend Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto. Pak Harto baru 24 jam meletakkan jabatannya. Pak Harto yang telah memimpin negara dan bangsa selama 32 tahun tentunya memiliki pengaruh dan prasarana yang besar dan kuat. Bagaimana sikap dan tanggapan Pak Harto mengenai kebijakan saya menghentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Pangkostrat? Apakah beliau tersinggung dan menugaskan menantunya untuk bertemu saya? Menurut peraturan yang berlaku, siapa saja yang menghadap presiden tidak diperkenankan membawa senjata. Mereka sebelumnya diperiksa dengan alat-alat canggih, tentunya berlaku pula untuk Panglima Kostrat. Namun bagaimana halnya dengan menantu Pak Harto? Apakah Prabowo juga akan diperiksa? Apakah pengawal itu berani? Apa akibatnya jikalau saya tidak menerima Pangkostrat? Bukankah Pangkostrat memiliki hak untuk didengar pendapatnya? Dialog adalah dasar untuk lebih saling mengerti, dan pengertian adalah hasil dari dialog. Pengertian itu awal dari toleransi. Toleransi adalah salah satu elemen dari perdamaian dan ketentraman. Bukankah itu tujuan reformasi, perdamaian dan ketentraman di bumi Indonesia? Oleh karena itu, pertemuan saya dengan Pangkostrat Legend Prabowo saya persilakan diatur setelah saya santap siang bersama keluarga dan sebelum pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia di Wisma Negara. Tidak berapa lama kemudian, protokol presiden memasuki ruangan dan melaporkan bahwa seluruh keluarga saya sudah sampai di Istana Negara dan menanti untuk makan siang bersama. Saya diharapkan ikut bergabung. Berulang kembali pertanyaan pada diri saya, mengapa untuk kepentingan pengamanan seluruh keluarga saya harus berkumpul di suatu tempat? Apakah tidak lebih aman jikalau keluarga saya masih tetap di tempatnya masing-masing? Saya teringat nasib keluarga besar Tsar Romanov dari Rusia yang semuanya dibunuh di satu tempat dalam revolusi kaum Bolshevik. Pemikiran yang mengerikan timbul. Membayangkan hal tersebut, saya kembali pada pegangan agama saya. Saya bersyukur telah menikmati proses pembudayaan yang mengakar pada agama Islam yang kuat. Almarhum ayah saya meninggal sewaktu beliau sedang menjadi imam memimpin sholat Isya bersama keluarga. Waktu itu saya berusia 13 tahun. Skenario 48 tahun yang lalu tiba-tiba terbayang kembali. Saya masih merasa dan melihat sewaktu beliau bersujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ayah meninggalkan kami untuk selama-lamanya menghadap Allah Subhanahu wa taala di hadapan kami sekeluarga dengan keadaan sholat. Apakah nasib saya akan seperti almarhum ayah kandung saya, berpisah dengan keluarga untuk selama-lamanya di hadapan istri, anak dan cucu, ataukah nasib kami sekeluarga berakhir seperti keluarga besar Romanov dari Rusia? Mengapa harus demikian? Apa yang harus saya laksanakan? Setiap orang yang beragama dan percaya pada eksistensi Tuhan Yang Maha Esa, percaya bahwa hidup dan mati seorang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki Tuhan Yang Maha Esa adalah yang terbaik dan pasti akan terjadi. Saya pasrah, terima apa adanya dan dengan tenang menghadapi semuanya tanpa bertanya kenapa, mengapa, dan bagaimana, karena semua saya laksanakan dengan itikad dan niat membantu memperbaiki nasib dan masa depan bangsa yang amat saya cintai. Sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya meninggalkan ruang kerja presiden didampingi beberapa perwira tinggi dan perangkat keamanan militer lengkap dengan senjata mereka. Para perwira keamanan itu, kecuali Legend Sintong Panjaitan, baru saya lihat wajahnya, sebagian besar tidak saya kenal. Mengenai Sintong Panjaitan perlu saya ceritakan sekelumit informasi. Jenderal Sintong sudah sekitar 6 tahun menjabat sebagai asisten saya untuk bidang sistem senjata, baik di Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi BPPT, Badan Pengelola Industri Strategis BPIS, maupun Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi. Sebelumnya, selama beberapa tahun lamanya Jenderal Sintong tidak diberi jabatan dalam militer karena dianggap bertanggung jawab atas kejadian tragis di Timor Timur sewaktu menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer 9 Udayana. Ketika itu Provinsi Timor Timur termasuk wilayah Kodam Udayana. Seingat saya, saat berkunjung sebagai Menristek ke Filipina untuk bertemu Presiden Cory Aquino, saya bertemu Dubes David Napitupulu dari generasi 66 yang kebetulan ipar Sintong Panjaitan.
David menceritakan nasib iparnya dan meminta tolong saya untuk dapat membantu ikut menyelesaikan masalah Sintong Panjaitan. Menurut David, semua tokoh senior ABRI waktu itu termasuk Jenderal Panggabean, Benny Murdani, Tri Sutrisno, Adi Sudrajat, Wahid Tanjung tidak berhasil meyakinkan Presiden Soeharto untuk menyelesaikan masalah Sintong Panjaitan, sehingga sampai saat itu Sintong Panjaitan yang berpangkat Mayor Jenderal tidak diberi jabatan. Kami tak memiliki jalan lain untuk meyakinkan Presiden Soeharto kecuali melalui Pak Habibie. Demikian ucapan David Napitupulu yang mengatasnamakan keluarga dan warga mereka. Syukur alhamdulillah saya dapat meyakinkan Presiden Soeharto dan hasilnya Maijen Sintong Panjaitan ditempatkan sebagai asisten sistem senjata pada salah satu institusi yang saya pimpin dan dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal. Sejak itu Letjen Sintong Panjaitan saya kenal sebagai seorang perwira tinggi yang profesional, jujur, berdedikasi, disiplin, dan sangat taat beragama. Ia memeluk agama Kristen Protestan dan menjadi kawan dekat saya. Saya kerjasama dengan Letjen Sintong Panjaitan, selanjutnya menjadi semakin akrab pula dengan keluarga dan marga beliau. Diiringi oleh para perwira tinggi militer termasuk Sintong Panjaitan, Ahmad Watik prateknya, Bu Adi Rasid, dan perangkat keamanan saya menuju Wisma Negara. Di Wisma Negara saya menemui istri saya Ainun bersama anak dan cucu, kecuali cucu saya yang sedang bermain. Di wajah mereka semua tercermin kebingungan dan keprihatinan. Mengapa kita harus berada di sini? Berapa lama kita harus tinggal di sini? Demikian pertanyaan mereka. Ainun menceritakan bahwa sewaktu sedang menerima istri Duta Besar Republik Rakyat Cina, ADC, dan beberapa pasukan keamanan masuk ruangan tamu di Kuningan dan meminta dengan hormat agar segera bergabung dengan saya di Wisma Negara. Kepada tamu dan istri saya ketika itu dipersilakan untuk mengakhiri pertemuan. Permintaan itu disampaikan tanpa kejelasan sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan bagi istri saya. Dalam perjalanan ke Wisma Negara, istri saya sempat melihatkan gerakan-gerakan massa yang berdemo. Demikian penjelasan istri saya Ainun. Saya dan keluarga tidak banyak bicara karena semua berpikir dan beranalisis mengambil kesimpulan masing-masing. Kami masakan siang bersama namun semuanya dalam keadaan tegang sehingga nafsu makan pun tidak ada. Hampir 3 hari lamanya saya tidur paling banyak 2 jam sehari, namun tidak pernah sedikit merasakan badan saya lelah. Tiba-tiba seorang petugas masuk melaporkan bahwa para ADC Presiden memohon waktu. Selanjutnya protokol mempersilakan saya masuk ke ruang tamu Wisma Negara, di mana keempat ADC Presiden, Kolonel Angkatan Darat Tubagus Hasanuddin, Kolonel Angkatan Laut Juhana, Kolonel Angkatan Udara Iwan Sidi, dan Kolonel Polisi Firman Gani telah menempatkan diri di tiap sudut kamar. Tarek, putra saya, ikut masuk ke dalam ruang tamu dan duduk di salah satu kursi tersedia. Dari wajah Tarek tercermin keprihatinan dan kebingungan melihat keadaan yang tidak menentu. Sintong Panjaitan yang masuk dan melapor bahwa Pangkostrat sudah siap untuk saya terima sambil mempersilakan yang bersangkutan masuk ke ruang tamu. Kedatangan Prabowo untuk bertemu Presiden ini perlu saya ungkapkan karena baru pukul 6.10 pagi saya menelpon Jenderal Wiranto untuk meminta menempati jabatan Menhankam Pangap dalam kabinet yang baru saya bentuk. Hanya sekitar 3 jam kemudian saya menerima laporan bahwa mengenai gerakan pasukan Kostrad. Oleh karena itu kepada Pangap saya perintahkan untuk segera mengganti Pangkostrat, dan kepada Pangkostrat baru diperintahkan untuk mengembalikan pasukan Kostrad ke basis masing-masing pada hari ini juga sebelum matahari terbenam. Kebijakan ini berlaku pula bagi tiap gerakan pasukan tanpa sepengetahuan dan koordinasi Pangap. Komandan yang bertanggung jawab akan segera saya ganti. Mengapa Prabowo tanpa sepengetahuan Pangap telah membuat kebijakan menggerakkan pasukan Kostrad? Sebagai seorang militer profesional, Pangkostrat sudah memahami Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Dengan mengambil kebijakan tanpa koordinasi dan tanpa sepengetahuan Pangap, Pangkostrat telah melanggar Sumpah Prajurit. Mengapa? Mau kemana? Sebelum saya menerima Prabowo, saya sudah mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Prabowo lahir dan dibesarkan di lingkungan yang sangat intelektual dan rasional. Disiplin intelektual memungkinkan untuk menganalisis, mempertanyakan, memperdebatkan setiap jejak seorang diri
atau dengan lingkungannya termasuk dengan atasannya. Berbeda halnya dengan disiplin militer. Setiap langkah harus dilaksanakan sesuai dengan perintah atasan walaupun bertentangan dengan pendapat pribadi pelaksana perintah tersebut. Pembawaan Prabowo Subianto makin bernapaskan disiplin intelektual. Pembawaan Prabowo Subianto masih bernapaskan disiplin intelektual yang dalam melaksanakan tugasnya tidak selalu menguntungkan. Sebagai seorang militer profesional, ia harus tunduk pada disiplin militer. Karena Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto di mana budaya feodal masih subur, maka dalam gerakan dan tindakannya sering terjadi konflik antara disiplin militer dan disiplin sipil. Adapun yang dilakukan akan ditolerir dan apapun yang dilakukan akan ditolerir dan tidak pernah mendapatkan teguran dari atasannya. Kebiasaan memberikan eksklusivitas kepada Prabowo adalah mungkin salah satu penyebab gerakan pasukan Kostrad tanpa konsultasi, koordinasi, dan sepengetahuan Pangap terjadi. Kebiasaan tersebut semungkin terjadi karena kehendak Presiden Soeharto, tapi lingkungan feodal yang memperlakukannya demikian. Kebiasaan tersebut mungkin terjadi bukan karena kehendak Presiden Soeharto, tapi lingkungan feodal yang memperlakukannya demikian. Walaupun saya sangat akrab dan dekat dengan Prabowo yang menganggap saya sebagai salah satu idolanya, kebiasaan tersebut tidak boleh saya tolerir dan biarkan. Ini suatu pelajaran bagi semua bahwa dalam melaksanakan tugas, pemberian eksklusivitas kepada siapa saja termasuk keluarga dan teman tidak dapat dibenarkan. Kemudian ketika Prabowo masuk ke ruangan saya, melihat bahwa Pak Prabowo tidak membawa senjata apapun. Saya merasa puas. Hal ini berarti pemberian eksklusivitas kepada Prabowo tidak dilaksanakan lagi. Terjadi suatu dialog antara saya dan Pak Kostrad, dan sebagaimana biasa jika kami bertemu, ia berbicara dengan bahasa Inggris. Ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya, Presiden Soeharto. Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad. Saya jawab, Anda tidak dipecat, tapi jabatan Anda diganti. Mengapa? Saya menyampaikan bahwa saya dapat laporan dari Pangap bahwa gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana Merdeka. Saya bermaksud mengamankan Presiden, kata Prabowo. Itu adalah tugas pasukan pengaman Presiden yang bertanggung jawab langsung pada Pangap dan bukan tugas Anda. Presiden apa Anda? Anda naib, jawab Prabowo dengan nada marah. Masa bodoh, saya Presiden dan harus membereskan keadaan bangsa dan negara yang sangat memprihatinkan, jawab saya. Atas nama ayah saya, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, dan ayah mertua saya, Presiden Soeharto, saya minta Anda memberikan saya 3 bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad. Mohon Prabowo. Saya jawab dengan nada tegas, tidak. Sampai matahari terbenam, Anda sudah harus menyerahkan semua pasukan kepada Pangkostrad baru. Berikan saya 3 minggu atau 3 hari saja untuk masih dapat menguasai pasukan saya. Saya langsung jawab, tidak. Sebelum matahari terbenam, semua pasukan harus diserahkan kepada Pangkostrad baru. Saya bersedia mengangkat Anda menjadi duta besar di mana saja. Yang saya kehendaki adalah pasukan saya, jawab Prabowo. Ini tidak mungkin, Prabowo. Sementara itu, pintu terbuka dan Sintong Panjaitan masuk dan mengatakan, Jenderal, Bapak Presiden tidak punya waktu banyak dan berharap segera meninggalkan ruangan. Saya mengatakan sebentar dan Sintong Panjaitan meninggalkan ruangan kaki. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Prabowo untuk meminta saya dapat bicara melalui telepon dengan Pangap. Saya tugaskan kepada satu ADC Presiden yang berada di ruangan untuk segera menghubungi Pangap. Setelah menelpon markas Bes ABRI, ADC Presiden menyampaikan bahwa Pangap tidak dapat dihubungi. Untuk kedua kalinya pintu terbuka dan Sintong Panjaitan mempersilahkan Prabowo meninggalkan ruangan. Karena tamu saya, Gubernur Bank Indonesia, sudah tiba dengan staf bersama Menko Ikuin Ginanjar Kartasasmita. Saya masih sempat memeluk Prabowo dan menyampaikan salam hormat saya kepada ayah kandung dan ayah mertua Prabowo. Kemudian didampingi anak saya Tareq meninggalkan ruangan itu dan untuk menengok istri, anak, dan cucu. Prabowo Subianto adalah putra tertua dari keluarga yang sangat terhormat, sangat intelektual, sangat kritis. Bahkan ayah kandungnya adalah salah satu idola saya sejak masih SMA.
dedikasi Prabowo, begitu pula orang tua dan saudara-saudara terhadap bangsa dan negara tidak perlu diragukan. Saya percaya bahwa niat Prabowo untuk melindungi saya adalah tulus, jujur, dan tepat. Masalah itikad dan niat yang baik dan tepat itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan koordinasi Pangap. Kesimpulan ini saya ambil ketika tadi pagi Pangap melaporkan mengenai gerakan pasukan Kostrad. Dari laporan tersebut secara implisit dinyatakan bahwa tindakan Pak Kostrad tidak sepengetahuan dan dikoordinasikan dengan Pangap. Ini tidak dapat saya tolerir karena akan mempengaruhi para komandan lainnya untuk bertindak sendiri-sendiri dengan alasan apapun tanpa koordinasi. Sikap demikian mengakibatkan kekacauan bahkan perang saudara yang memungkinkan proses balkanisasi Republik Indonesia. Bukankah kemarin pada tanggal 20 Mei 1998 saya telah sampaikan kepada Pangap bahwa saya tidak akan menerima kepala staf angkatan termasuk Pangkostrat sendiri-sendiri tanpa pengetahuan dan permohonan Pangap. Ini berarti gerakan pasukan dari Kostrad tanpa pengetahuan Pangap tidak boleh saya tolerir. Mengapa saya beri batas waktu sebelum matahari terbenam dan pada hari ini juga pasukan harus kembali ke base masing-masing ketika pasukan Kostrad sedang bergerak. Engkau tak cuci lilik. Peralatan dan teknologi kita masih belum. Mengapa saya beri batas waktu sebelum matahari terbenam dan pada hari ini juga karena pasukan harus kembali ke basis masing-masing ketika pasukan Kostrad sedang bergerak. Peralatan dan teknologi kita masih belum memungkinkan untuk memantau gerakan pasukan pada malam hari. Alasan ini pula saya masukkan ketika saya harus memutuskan siapa yang menjadi Menhankam Pangap dalam reformasi kabinet Alasan ini pula saya manfaatkan ketika saya harus memutuskan siapa yang akan menjadi Menhankam Pangap dalam kabinet reformasi pembangunan. Setelah bersama istri dan anak saya melakukan salat asar, saya kembali ke ruang tamu untuk menerima Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin dengan timnya. Saya didampingi oleh Ginanjar Kartasasmita. Gubernur Bank Indonesia melaporkan keadaan ekonomi berkembang ke arah hiperinflasi. Suku bunga sudah berkisar 60-90%, nilai rupiah berada antara 14 sampai 17.000 untuk tiap dolar Amerika Serikat dan menuju ke 20.000 per dolar Amerika Serikat seperti ramalan Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Karena ketidakpastian krisis militer dan krisis politik, modal mulai lari ke luar negeri dan pengangguran terus meningkat. Akibatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan terus bertambah. Keadaan yang sangat memprihatinkan. Bersambung ke sesi berikutnya. Terima kasih.